selamat siang adik-adik. Kita akan melanjutkan prediksi UTBK 2020. Sekarang dari nomor 6 sampai 10 ya. Nah, di nomor 6 kita lihat soalnya adalah gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis itu disebabkan oleh titik-titik. Nah, kalian harus tahu bahwa gerakan membuka menutupnya stomata itu adalah gerakan Nasti kompleks. Mengapa? Karena banyak sekali hal yang menyebabkan terbuka dan tertutupnya stomata, misalkan ya cahaya, suhu, kandungan mineral, ya, kemudian kandungan air pada sel penjaga, ya. Nah, kalau kita lihat di situ, berarti jawabannya itu adalah D, yaitu kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal atau penjaga ya. Nah, sel penjaga inilah yang bisa mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk, menyempitkan atau melebarkan celah yang ada pada stomata ya. Jadi jawabannya itu adalah D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7. Katanya darah orang yang sehat itu tidak ditemukan titik-titik ya. Nah, saya jawab itu adalah A, yaitu trombin. Mengapa? Karena trombin itu akan terbentuk saat kita mengalami luka. Ya, jadi saat kita mengalami luka itu akan menyebabkan terjadinya proses pembekuan darah. Kalian bisa lihat pada sistem peredaran darah ya di video saya sebelumnya. Nah, di mana saat luka ya, trombosit atau sel-sel keping darah itu akan pecah kemudian mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Ya. Nah, enzim trombokinase ini yang akan menyebabkan protein protrombin akan berubah menjadi trombin ya. Jadi tidak ada pada orang sehat tidak ada trombin. Tapi pada saat dia mengalami luka nanti protein yang ada di tubuh kita yaitu protrombin itu akan berubah menjadi trombin. Sedangkan fibrinogen ini sudah ada di darah kita ya. Trombosit, leukosit, monosit juga sudah ada di darah kita. Jadi jawabannya itu adalah A. Nomor 8 sekarang. Kita masuk nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah titik-titik-titik. Oke, inhibitor itu kalian udah tahu ya. Ini juga kalian bisa lihat di video saya tentang enzim ya. Jadi inhibitor itu adalah salah satu penghambat di mana enzim bekerja ya. Nah, ada 3 sebenarnya inhibitor yaitu kompetitif, non-kompetitif dan unkompetitif ya. Nah, yang inhibitor non-kompetitif ini dia penghambat yang dapat berikatan dengan enzim, tapi berikatannya pada yang bukan pada sisi aktif enzim. Nah, tapi dia bisa membuat sisi aktif enzim ini akan berubah ya. Jadi substrat masih bisa nempel tapi kerja enzim tidak akan terlaksana. Ini yang namanya non-kompetitif. Kalau kompetitif dia akan berikatan pada sisi aktif enzim sehingga enzim pasti tidak akan dapat bekerja. Jadi kalau kalian ingin jelas lagi maka kalian bisa lihat video saya tentang enzim ya. Kita masuk ke soal nomor 9 ya. Soalnya dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari titik-titik. Oke. Ya, ini juga kalian bisa lihat di video saya tentang asal usul makhluk hidup di mana Stanley Miller ini adalah salah satu penggagas asal-usul kehidupan yaitu evolusi kimia ya. Nah, di situ memang dianya melakukan percobaan memakai 4 bahan ya.
Kalian bisa menghafalkannya memakai kata maha. Saya udah jelaskan di video saya yaitu M-nya itu adalah metana atau CH4 ya. A-nya adalah amonia atau NH3. H-nya adalah hidrogen dan A-nya satu lagi itu adalah air ya. Nah, jadi kalau lihat di sini yang ada karbonnya itu adalah CH4 atau metana ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 10, katanya warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan adanya titik-titik. Oke, jawabannya ini adalah A, urobilin. Mengapa? Sebenarnya urobilin itu berasal dari bilirubin ya. Bilirubin itu adalah molekul yang terbentuk dari pemecahan eritrosit di hati. Masih ingat gak? Ini kalian bisa lihat lagi di sistem peredaran darah ya. Nah, kemudian dalam urin bilirubin itu akan diubah menjadi urobilin yang memberikan warna kuning pada urin ya. Sedangkan kalau dalam usus dia akan menjadi stercobilin yang memberikan warna coklat kemerahan yang memberikan warna pada feses ya. Jadi jawaban nomor 10 itu adalah A. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga berguna bagi kalian untuk UTBK SBMPTN ya. Terima kasih.